Siapa sangka, sebuah negeri yang kaya rempah dan sutra bisa menjadi permata paling berharga di mata Inggris. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap 10 alasan mengapa India menjadi salah satu koloni paling penting bagi kerajaan Inggris, guys. Dari sumber daya alam hingga sumber kekuasaan global, mari kita telusuri bagaimana India menjadi pusat perhatian dunia dan mengapa kisah ini penuh dengan intrik, kekayaan, dan perjuangan. India menjadi salah satu koloni paling penting bagi Inggris, bukan hanya karena letaknya yang strategis, tetapi juga karena kekayaan sumber daya alamnya yang sangat luar biasa. Cerita tentang bagaimana India menjadi permata di mahkota kerajaan Inggris ini berawal dari abad ke-17, guys. Ketika Inggris melalui East India Company mulai memperluas pengaruhnya di benua Asia. East India Company atau EIC adalah salah satu perusahaan perdagangan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Didirikan oleh Inggris pada tahun 1600. Awalnya perusahaan ini hanya berfokus pada perdagangan rempah-rempah dari India dan Asia Tenggara. Tapi seiring berjalannya waktu, EIC berkembang menjadi kekuatan politik dan militer yang mendominasi anak benua India. Kisah East India Company ini penuh dengan intrik, ekspansi agresif, dan pengaruh yang melampaui batas perdagangan semata. Yuk kita telusuri lebih dalam bagaimana perusahaan ini menjadi pemain utama dalam sejarah kolonial Inggris. East India Company didirikan pada tanggal 31 Desember tahun 1600 dengan piagam kerajaan yang diberikan oleh Ratu Elizabeth I. Tujuannya adalah untuk memonopoli perdagangan Inggris di wilayah timur, termasuk India dan Asia Tenggara. Awalnya, perdagangan ini berfokus pada perdagangan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala yang sangat bernilai di pasar Eropa. Pada awal abad ke-18, EIC mulai memperluas cakupannya dari sekedar perdagangan menjadi kekuasaan politik. Melalui serangkaian perjanjian, penaklukan militer, dan manipulasi politik, perusahaan ini mulai menguasai wilayah-wilayah di India. Puncaknya adalah kemenangan dalam pertempuran Plassey yang terjadi pada tahun 1757, yang menandai dimulainya era dominasi Inggris di India dan mengubah EIC menjadi kekuatan penguasa de facto di sana. Dengan kekuasaannya semakin besar, EIC mulai menerapkan kebijakan monopoli yang sangat ketat. Mereka mengendalikan perdagangan kapas, sutra, teh, dan opium yang menjadi produk utama ekspor dari India. Kebijakan-kebijakan ini seringkali merugikan petani dan produsen lokal yang dipaksa untuk menanam tanaman tertentu sesuai kebutuhan pasar Inggris. Eksploitasi ini menyebabkan kemiskinan massal dan kelaparan di beberapa wilayah India. Seiring dengan kekuasaan yang makin besar, EIC juga menjadi sarang korupsi dan skandal. Pejabat EIC seringkali menumpuk kekayaan pribadi dengan memanfaatkan jabatan mereka. Korupsi ini menyebabkan pengelolaan yang buruk dan ketidakstabilan di wilayah yang mereka kuasai, yang pada akhirnya memicu pemberontakan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat India. Titik balik dalam sejarah EIC terjadi pada tahun 1857 dengan meletusnya pemberontakan Sepoy atau Indian Rebellion. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan mendalam terhadap dominasi Inggris dan eksploitasi yang dilakukan oleh EIC. Meskipun pemberontakan ini akhirnya berhasil dipadamkan, dampaknya sangat besar, guys. Peristiwa ini membuka mata pemerintah Inggris bahwa kekuatan EIC tidak lagi efektif. Dan pada tahun 1858, pemerintahan India secara resmi diambil alih oleh kerajaan Inggris. Setelah kehilangan kendali atas India, peran EIC mulai berkurang drastis. Pada tahun 1874, perusahaan ini secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Inggris. Meskipun EIC tidak lagi ada, jejak kekuasaannya tetap terlihat dalam bentuk infrastruktur, sistem pemerintahan, dan bahkan budaya di India dan wilayah lain yang pernah mereka kuasai. Warisan EIC adalah campuran antara kemajuan dan eksploitasi.
Di satu sisi, perusahaan ini membuka jalan bagi modernisasi di India, memperkenalkan sistem pendidikan barat, teknologi, dan infrastruktur. Di sisi lain, eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dan konflik yang dipicu oleh EIC meninggalkan luka yang mendalam dan bertahan lama di wilayah yang mereka kuasai. East India Company adalah bukti bagaimana kekuasaan ekonomi dapat berkembang menjadi dominasi politik yang masif. Dari perusahaan perdagangan kecil menjadi kekuatan kolonial yang menentukan nasib jutaan orang. Kisah EIC adalah pengingat bahwa ambisi perdagangan bisa berubah menjadi kekuasaan yang mendikte sejarah dunia. 1. Sumber daya alam yang melimpah. India, sebuah negeri dengan tanah yang subur, kaya akan bahan mentah seperti kapas, rempah-rempah, sutra, dan teh. India pada masa itu bagaikan gudang harta karun yang belum tergali. Bagi Inggris yang sedang mengalami revolusi industri, India menjadi salah satu sumber bahan baku yang tak ternilai untuk mendukung pabrik-pabrik di tanah air mereka. 2. Letak geografis yang strategis. India memiliki posisi yang sangat strategis, guys. Berada di persimpangan rute perdagangan internasional antara Eropa dan Timur Jauh. Dengan mengendalikan India, Inggris dapat menguasai jalur perdagangan yang menguntungkan ini, sekaligus memperluas pengaruhnya ke wilayah Asia lainnya. Tidak hanya itu, India juga menjadi pangkalan militer yang ideal untuk melindungi kepentingan Inggris di kawasan tersebut. 3. Pasar yang luas untuk produk Inggris. India dengan populasinya yang sangat besar juga menjadi pasar yang sangat potensial bagi produk-produk manufaktur Inggris. Inggris juga melihat peluang untuk mengimpor barang-barang yang sudah jadi, seperti tekstil dan produk industri lainnya ke India, menjadikan negara ini sebagai konsumen besar yang meningkatkan keuntungan bagi perekonomian Inggris. 4. Keuntungan ekonomi dan keuangan. Keuntungan finansial dari menguasai India juga sangat besar, guys. Inggris memonopoli perdagangan dan menerapkan berbagai pajak yang menguntungkan bagi kerajaan. Selain itu, eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja India memungkinkan Inggris untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan biaya yang relatif rendah. 5. Pengaruh budaya dan politik. Selain keuntungan ekonomi, Inggris juga melihat India sebagai tempat untuk memperluas pengaruh budaya dan politiknya. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan, hukum, dan pemerintahan ala barat, yang pada akhirnya menciptakan kelas elit baru di India, yang lebih dekat dengan budaya Inggris. Hal ini tidak hanya memperkuat cengkraman Inggris ke India, tetapi juga membantu memperluas pengaruhnya ke bagian lain Asia. 6. Kontribusi dalam Perang Dunia. Selama Perang Dunia I dan II, India memberikan kontribusi yang sangat besar bagi upaya perang Inggris. Jutaan tentara India bertempur untuk Inggris di berbagai front, sementara sumber daya India juga dimanfaatkan untuk mendukung upaya perang. Ini semakin mengkokohkan posisi India sebagai koloni yang sangat penting bagi Inggris. 7. Pengendalian jalur laut. India tidak hanya penting dari segi daratan, tetapi juga dalam pengendalian jalur laut. Dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan utama di India seperti Bombay, Madras, dan Kalkuta, Inggris dapat mengendalikan jalur laut dari Eropa ke Asia Tenggara, Cina, dan Jepang. Ini memberikan Inggris keuntungan besar dalam perdagangan maritim, serta kekuatan untuk mengontrol dan memantau aktivitas maritim dari kekuatan-kekuatan lain seperti Prancis dan Belanda. 8. Tenaga kerja yang murah. Populasi India yang sangat besar juga menyediakan tenaga kerja yang murah dan melimpah bagi Inggris. Tenaga kerja ini dimanfaatkan dalam berbagai industri, termasuk pertanian, pertambangan, dan manufaktur. Dengan biaya tenaga kerja yang rendah, Inggris mampu memaksimalkan keuntungan dari produksi di India, sekaligus memproduksi barang-barang yang lebih murah untuk pasar global. 9. Penyalur bahan mentah ke wilayah lain. India tidak hanya penting bagi Inggris sendiri, tetapi juga bagi wilayah koloni Inggris lainnya di seluruh dunia. Misalnya bahan mentah seperti kapas dari India diekspor ke Inggris dan kemudian diolah menjadi tekstil yang dikirim ke koloni lain di Afrika dan Amerika. India juga menjadi penyalur rempah-rempah dan produk lain yang sangat dibutuhkan di pasar global, menjadikannya pusat dari jaringan perdagangan internasional Inggris. 10. Simbol kekuasaan global. Akhirnya, India menjadi simbol kekuasaan dan kejayaan global bagi Inggris. Menguasai India, yang merupakan salah satu wilayah paling padat penduduk dan kaya di dunia, memberikan Inggris status sebagai kekuatan global yang dominan.
Ini bukan hanya soal ekonomi atau militer guys, tetapi juga tentang prestis dan kebanggaan nasional. Bagi Inggris, India adalah perwujudan dan kemampuan mereka untuk menguasai dan mengendalikan wilayah yang sangat luas dan beragam, menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia. Dengan total 10 alasan ini, kita dapat melihat betapa kompleks dan luasnya kepentingan Inggris di India guys. Setiap aspek dari ekonomi hingga politik dan militer hingga budaya, semuanya berkontribusi pada pentingnya India sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kerajaan Inggris. Namun, penting untuk diingat bahwa kolonialisme juga membawa banyak penderitaan dan ketidakadilan bagi rakyat India guys, yang akhirnya mendorong gerakan kemerdekaan di awal abad ke-20. Itu adalah 10 alasan mengapa India menjadi salah satu koloni paling penting bagi Inggris guys. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Jikalau kalian merasa konten ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan komen juga jikalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas. Sampai jumpa untuk konten-konten selanjutnya guys. Bye-bye guys.